Di Makassar, ada salah satu makanan yang jika kalian mencarinya di Google dengan setengah kata, mungkin akan sangat berbeda dari makanan yang kalian bayangkan. Yap, apalagi kalau bukan jalang kote. Tapi kalian heran gak sih, kenapa namanya bisa menjadi jalang kote? Kenapa bukan pastel? Kenapa harus jalang kote? Nah, ini nih sejarahnya. Mendahulu kala di mana manusia hidup berdampingan dengan hewan purba seperti dinosaurus. Agar tidak dimangsa hewan purba itu, mereka mempersembahkan benda sakral. Namun setelah dinosaurus itu punah oleh meteor-meteor, mereka sepakat untuk menjadikan benda sakral itu jadi bantal. Jutaan tahun kemudian, seorang profesor bernama Kote berhasil menemukan fosil benda sakral itu dan menelitinya. Profesor Kote menemukan fakta bahwa benda sakral ini bisa dimakan. Beliau lalu mengurai zat-zat yang terkandung di dalamnya dan menulis ulang resepnya. Namun, banyak orang jahat yang memburu resep itu. Profesor Kote lalu berjalan berkeliling Indonesia mencari tempat yang aman. Dia terus berjalan hingga sampai di Makassar. Prof. Kote lelah. Lalu seorang pemuda menghampirinya. Sang pemuda diberikan amanah untuk menjaga resep rahasia itu. Karena jasa Prof. Kote dan perjalanannya berkeliling Indonesia, dinamakanlah Jalang Kote. Selain jalang kote, Makassar itu mesti punya banyak makanan yang unik-unik guys. Salah satunya sop saudara. Ya, jadi sop dan saudara. Gini nih sejarahnya, kenapa namanya bisa menjadi sop saudara. Dahulu, Coto Konro dan Palu Basah punya fans fanatiknya masing-masing, sehingga pertikaian seringkali tak terhindarkan. Tak ingin larut dalam konflik, mereka pun sepakat untuk membuat perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian SOP, Standard Operating Pabalu. Adapun isi perjanjian SOP adalah 1. Coto, Konro, dan Palu Basah harus memiliki perbedaan pada kuahnya. 2. Persaudaraan harus di atas segalanya. Berkat perjanjian SOP itu, terjadilah persaudaraan yang kuat. Sebagai simbol persaudaraan antara Coto, Konro, dan Palu Basah, para fanatiknya berkolaborasi dan menciptakan SOP Saudara atau dibaca Sop Saudara. Nah, kalau kalian kurang suka dengan makanan yang bermicin karena mau UTBK jadi menjaga nutrisi otak, di Makassar itu ada makanan manis-manis yang sangat banyak. Kalian kalau mendengar kata pisang ijo, di pikiran kalian itu apa sih? Pisang yang kulitnya ijo? Tapi di Makassar pisang ijo itu ya makanan yang bisa dimakan. Maksudnya bukan pisang ijo yang mentah lagi. Dan penuh konspirasi tentunya. Kita sudah kehadiran pakar pisang hijau yang statementnya kemarin sempat membuat warganet heboh mengenai konspirasi pisang hijau dan cendol. Silakan Pak. Iya, ini banyak yang tidak percaya ya. Saya bilang pisang hijau adalah cendol. Buktinya ketika Anda ketik pisang hijau di Google, maka di halaman Wikipedia yang muncul adalah pisang hijau. Kenapa bukan pisang hijau? Namun ketika kita lebih cermat, hijau terdiri dari 3 huruf. I adalah huruf ke-9 dari alfabet, J adalah huruf ke-10, dan O adalah huruf ke-15. Apabila dijumlah menghasilkan 34. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Pada sinetron Cinta Fitri episode 7 menit ke-7, Siren Sungker memakai baju warna hijau. Tentu ini adalah bukan kebetulan yang disengaja. Cristiano Ronaldo juga memakai nomor punggung 7. Lantas apa hubungan Cinta Fitri dan Ronaldo? Anda akan terkejut sendiri melihatnya. Cindolo adalah bahasa Makassar yang artinya cendol. Kesimpulannya, pisang hijau adalah cendol. Nah, gimana guys? Kalian udah tertarik belum ke Makassar untuk mencicipi jalang kote, pisang ijo, dan tentunya sop saudara? Tapi nih ya guys, sebenarnya di Makassar itu masih memiliki banyak sekali makanan unik-unik dan khas Makassar. Ya, kalau kalian mau digambarkan sih ya, sebenarnya saking banyaknya itu bisa menjadi sebuah lagu. Pisang di Makassar, batena di racing, kadang digoreng, diambak dengan teh panas, dempuk pisang atau barongko dingin, palu butung rotong atau pisang embes, pisang hijau enak dicampur es batu dan sirup, doko-doko uti, pisang
Selain berbagai makanan yang unik dan beragam, di Makassar tentunya juga mempunyai beberapa catatan sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Contohnya, lukisan manusia purba di Goa Leang-Leang, hingga peninggalan zaman kolonial Belanda di benteng Fort Rotterdam. Tetapi sebenarnya nih guys, ada sebuah kisah yang sangat romantis tersembunyi karena sangat tragis, melebihi cinta Romeo dan Juliet. Asik, apalagi kalau bukan kisah Mai Padiapati dan Datuk Museng. Nah, di akhir video aku bakal muterin kalian trailer dari film Mai Padiapati dan Datuk Musing. Cuman trailer ya guys, soalnya kalau video fullnya itu kan film kan ya. Kalau aku muterin ya ada dua kemungkinan sih. Kalau bukan videoku yang dipotong sama kakak-kakak panitia LC, ya videoku menjadi video satu-satunya yang bakal diputarin di Makrab. Ya begitulah. Ahwat nam. I'm sorry. So yeah, that's video from me and thank you. Istriku, inilah tanah kelahiranku, Makassar. Disinilah keluargaku berjuang. Apapun akan aku lakukan demi tanah kelahiranku ini. Tapi, jika tanah ini harus ditukar denganmu, aku lebih memilih kamu. Datuk Museng meminta kau untuk menyerahkan pengkhianat ini. Menjebak VOC! Tidak diciptakan laki-laki di tanah Makassar ini untuk lari dari peperangan. Punas setengah-setengah kau, asulu kau! Jika kau mencintai, bunuh aku sekarang. Punas tojeng-tojeng kau, hewa kau! Baiklah istriku, duluanlah engkau menghadap Ilahi. Aku akan menyusulmu sebelum asar. Jika aku tidak datang, aku berjanji aku akan datang saat maghrib.